Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Terbuka. Jadi, pernahkah kalian merasa lelah duduk di kelas berjam-jam? Nah, sekedar mencatat yang diucapkan dosen atau guru, lalu memuntahkan hafalan itu di saat ujian. Nah, kalau iya, mungkin selama ini kita sedang tidak dididik, tapi sedang ditindas. Nah, di lembar jurnal hari ini, kita akan membedah pemikiran radikal dari Paulo Freire dalam bukunya yang sangat legendaris. Jadi, Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, Freire mengkritik keras sistem pendidikan modern yang ia sebut sebagai sistem pendidikan gaya Bank. Dalam sistem ini, murid diperlakukan seperti celengan kosong. Nah, guru bertindak sebagai satu-satunya pihak yang maha tahu, sang penabung yang mendepositokan informasi kepada kepala murid. Nah, mereka dipaksa menjadi pasif. Nah, hanya duduk, mendengarkan, dan menghafal. Nah, celakanya, sistem ini tidak mendidik manusia, melainkan mencetak robot-robot penurut yang mematikan kreativitas. Nah, lalu apa dampak patah dari sistem ini? Yang pertama, kita dipisahkan dari realitas sosial, teori yang kita pelajari di kelas, seolah terasingkan dari masalah nyata di masyarakat. Nah, kedua, hilangnya daya kritis sistem ini secara perlahan melahirkan apa yang disebut dengan sebagai budaya bisu atau culture of silence. Jadi, kaum terdidik kehilangan keberanian untuk mengkritik ketidakadilan karena sejak awal ruang kelas hanya melatih mereka untuk patuh pada otoritas. Nah, lebih parah lagi, sistem bank menciptakan ilusi tentang ilmu pengetahuan. Ilmu tidak lagi dilihat sebagai proses pencarian bersama, melainkan sebagai sebuah hadiah. Jadi, hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh mereka yang menganggap dirinya pintar kepada mereka yang dianggap bodoh atau tidak tahu apa-apa. Menurut Freire, menganggap orang lain mutlak bodoh itu adalah bentuk nyata dari penindasan intelektual. Nah, pertanyaannya, apakah ada jalan keluar dari sistem yang membelenggu ini? Nah, tentu saja, Paulo Freire menawarkan sebuah solusi untuk membebaskan pikiran kita. Nah, ia menyebutkan problem posing education atau pendidikan hadap masalah. Nah, ada 3 pilar utama dalam pendidikan hadap masalah ini. Nah, yang pertama yaitu kesetaraan otoritas. Jadi hierarki kaku dihapus. Guru dan murid adalah subjek yang setara. Nah, kedua, konteks realita. Jadi bahan ajar bukan sekedar teks mati dari buku, tetapi masalah yang nyata di masyarakat yang harus dipecahkan bersama-sama. Dan yang ketiga, yaitu menstimulasi kritis. Jadi pendidikan tidak lagi menyuapi jawaban instan, melainkan merangsang pertanyaan mendalam. Mengapa masalah ini terjadi dan bagaimana kita bisa mengubahnya? Nah, kunci utama dari pendidikan yang membebaskan ini adalah metode diagnosis. Nah, Freire menegaskan tanpa dialog yang setara tidak akan ada pendidikan sejati. Nah, melalui dialog, dikotomi atau pendidik dan yang dididik melebur, guru tidak hanya mengajar tetapi ia juga belajar dari muridnya. Nah, keduanya menjadi rekan penyelidik yang bersama-sama membedah dunia nyata, berlandaskan rasa saling percaya dan kerendahan hati. Mari kita lihat perbandingan paradigma secara langsung. Dalam sistem gaya Bank, guru mendikte dan murid sekedar menerima secara pasif. Nah, ilmu adalah hafalan yang statis dan tujuannya hanya agar kita beradaptasi pada sistem yang ada. Nah, sebaliknya,
Dalam pendidikan hadap masalah, guru adalah fasilitator dan murid adalah penyelidik kritis yang setara. Nah, ilmu menjadi sangat dinamis dengan tujuan akhir mencapai transformasi atau pembelaan atau pembebasan sosial. Ya. Kemudian, pendekatan baru ini secara otomatis menggeser indikator kecerdasan. Kita tidak lagi dinilai sekedar dari seberapa banyak teks yang bisa kita hafal atau seberapa patuh kita pada aturan kaku. Dalam pendidikan yang membebaskan, kecerdasan diukur dari seberapa tajam kita menganalisis masalah dan seberapa berani kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, semua proses dialog dan pemikiran kritis tadi bermuara pada satu tujuan puncak yang oleh Freire disebut sebagai konsistensi atau kesadaran kritis. Nah, pendidikan sejatinya tidak boleh berhenti di gerbang sekolah atau kampus. Jadi pendidikan itu harus membangunkan kita, membuat kita sadar akan struktur penindasan di sekitar kita. Nah, orang yang telah mencapai kesadaran kritis tidak akan diam. Jadi ilmu yang ia miliki akan menjadi senjata untuk bertindak dan membawa perubahan yang nyata di masyarakat. Nah, sebagai perenungan untuk kita semua, ada satu kutipan Paulo Freire yang sangat menohok gitu ya. Mencuci tangan dari konflik antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tak berdaya tidak berarti kita bersikap netral. Itu berarti kita berpihak pada yang berkuasa. Oke, nah setelah membedah lembaran jurnal hari ini, giliran kalian nih. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah sistem perkuliahan atau sekolah yang saat ini masih terjebak pada pendidikan gaya bank? Nah, mari kita berdialog di kolom komentar jika video ini membuka wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya di Jurnal Terbuka. Sampai jumpa di lembar catatan kita berikutnya.